Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dengan NIM F121221114. Izinkan saya mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul Lempeng Tektonik Dunia. Masuk ke pendahuluan. Permukaan bumi yang kita tinggali ternyata tidak statis, melainkan terus bergerak dan berubah secara dinamis. Fenomena gempa bumi, letusan gunung berapi, dan terbentuknya pegunungan tinggi merupakan bukti nyata dari aktivitas geologi yang terjadi di bawah kaki kita. Semua proses ini dapat dijelaskan melalui teori tektonik lempeng, sebuah konsep fundamental dalam ilmu geologi yang mengungkap bagaimana lempeng-lempeng keras di kerak bumi bergerak, bertumbukan, dan saling berinteraksi. Di bumi terdapat 7 lempeng utama dan banyak lempeng-lempeng yang lebih kecil. Lempeng-lempeng litosfer ini menumpuk di atas astenosfer. Mereka bergerak relatif satu dengan yang lain di batas-batas lempeng, baik divergen atau menjauh, konvergen, bertumbukan, ataupun transform, menyamping. Gempa bumi, aktivitas vulkanik, pembentukan gunung, dan pembentukan palung samudra semuanya umumnya terjadi di daerah sepanjang batas lempeng. Seperti yang kita tahu, lempeng sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada lempeng benua dan lempeng samudra. Pada slide ini kita akan membahas lempeng benua. Lempeng benua memiliki karakteristik terdiri dari material yang lebih ringan dibandingkan lempeng samudra, serta memiliki ketebalan yang lebih besar. Ini menyebabkan lempeng benua mengapung lebih tinggi di atas mantel bumi. Untuk contoh lempeng benua sendiri, yaitu ada lempeng Amerika Utara, lempeng Eurasia, dan lempeng Afrika, yang membentuk sebagian besar wilayah daratan dunia. Masuk ke lempeng samudra. Lempeng samudra sendiri memiliki karakteristik lebih tipis dan lebih berat dibandingkan lempeng benua, dan sebagian besar terbuat dari basalt. Ini membuat lempeng samudra terapung lebih rendah di bawah mantel. Untuk contoh lempeng samudra sendiri itu ada lempeng Pasifik, lempeng Atlantik, dan lempeng India, yang sebagian besar tersebar di bawah laut dan mempengaruhi geologi laut. Masuk ke jenis gerakan lempeng. Yang pertama itu ada konvergen atau saling bertumbukan. Ini adalah batas antar lempeng yang saling bertumbukan satu sama lain. Tumbukan ini biasa terjadi antara lempeng samudra dan lempeng benua, di mana lempeng samudra pasti menunjam ke bawah lempeng benua. Dan hasil dari tumbukan itu biasanya mengakibatkan terbentuknya gunung api dan palung. Selanjutnya ada divergen atau menjauh, saling menjauh. Gerakan divergen merupakan gerakan lempeng tektonik yang saling menjauh dan bergerak secara perlahan dan menimbulkan retakan-retakan. Retakan-retakan ini lalu menjadi jalur keluar magma yang terus-menerus. Dari pergerakan divergen ini biasanya terbentuk punggungan bawah laut. Yang terakhir itu ada transform. Ini adalah batas antar lempeng yang saling berpapasan dan saling bergesekan satu sama lain, tanpa menyebabkan terjadinya penghancuran pada litosfer. Interaksi ini kemudian menghasilkan sesar mendatar berjenis strike slip fault. Selanjutnya lempeng Afrika. Lempeng Afrika adalah lempeng tektonik utama yang meliputi sebagian besar benua Afrika, kecuali bagian paling timurnya, dan kerak samudra yang berdekatan di sebelah barat dan selatan. Lempeng ini juga meliputi jalur Sempit Asia Barat
di sepanjang Laut Mediterania, termasuk sebagian besar Israel dan Lebanon. Tepi barat lempeng Afrika merupakan batas divergen dengan lempeng Amerika Utara dan lempeng Amerika Selatan yang membentuk bagian tengah dan selatan dari Mid-Atlantic Ridge. Lempeng Afrika mencakup beberapa keraton stabil perak tua dengan akar yang dalam di mantel litosfer subkontinental dan dataran yang kurang stabil yang berkumpul untuk membentuk benua Afrika selama perkiraan super benua Pangea sekitar 250 juta tahun yang lalu. Lempeng Afrika ini diperkirakan bergerak sebesar 12 cm per tahun. Lempeng ini telah bergerak selama 100 juta tahun terakhir atau lebih dalam arah timur laut secara umum. Lempeng ini mendorong lebih dekat ke lempeng Eurasia, menyebabkan subduksi di mana kerak samudra bertemu dengan kerak benua, misalnya dari Mediterania Tengah dan Timur. Luas lempeng ini diperkirakan sekitar 61.300.000 km persegi. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Ini merupakan proses yang terbentuk dari pergerakan dari lempeng Afrika, di mana yang pertama itu ada pegunungan Pertama itu ada pegunungan Atlas di Afrika Utara, di mana terbentuk akibat tumbukan antara lempeng Afrika dan lempeng Eurasia di wilayah Mediterania. Dan yang kedua ini ada lembah retak Afrika Timur atau East African Rift Valley, di mana pergerakan divergen di bagian timur lempeng Afrika menciptakan lembah retak atau Rift Valley yang membentang dari Ethiopia hingga Mozambik. Masuk ke lempeng Antartika. Lempeng Antartika adalah sebuah lempeng tektonik yang meliputi benua Antartika serta bentang samudra yang melingkupinya. Lempeng Antartika berbatasan dengan lempeng Nazca, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, lempeng Indo-Australia, lempeng Skotsia, serta perbatasan yang panjang dengan lempeng Pasifik yang membentuk punggung Laut Pasifik sampai Antartika. Luas lempeng Antartika kira-kira mencapai 60.900.000 km persegi. Ia merupakan lempeng kelima terbesar di dunia. Pergerakan lempeng Antartika diperkirakan setidaknya mencapai 1 cm per tahun menuju ke arah Samudra Atlantik. Bisa kita lihat pada gambar di samping, di mana ini adalah sebuah gambaran pegunungan tengah samudra atau Mid-Ocean Rim. Ini terjadi ketika lempeng Antartika bergerak menjauhi lempeng lain di sekitarnya seperti lempeng Afrika, lempeng Australia, dan lempeng Nazca hingga membentuk pegunungan bawah laut. Masuk ke lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia adalah lempeng tektonik terbesar ketiga yang berada di daerah Eurasia, daratan yang terdiri dari benua Eropa dan Asia, kecuali di daerah India, Jazirah Arab, dan Timur, pegunungan Fort-Oyans di Serbia. Lempeng tektonik ini adalah lempeng terbesar ketiga, sedikit lebih kecil dari lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Lempeng Eurasia juga menyimpang dengan lempeng Amerika Utara dengan kecepatan sekitar 3 cm per tahun. Secara keseluruhan, lempeng Eurasia bergerak rata-rata sekitar 1/4 hingga setengah inci per tahun. Lempeng Eurasia ini memiliki ukuran sekitar 67.800.000 km persegi. Dan bisa kita lihat pada gambar di samping. Ini merupakan pegunungan Alpen.
mana Alpen ini terbentuk dari pergerakan dari lempeng Eurasia, di mana hasil dari tumpukan antara lempeng Eurasia dan lempeng Amerika. Selanjutnya lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia adalah lempeng tektonik besar yang mencakup benua Australia dan lautan di sekitarnya, dan meluas ke barat laut hingga mencakup anak benua India dan perairan di sekitarnya. Ia terbentuk dari perpaduan lempeng Indian dan lempeng Australia sekitar 43 juta tahun yang lalu. Fusi terjadi ketika pegunungan tengah samudra di Samudra Hindia yang memisahkan kedua lempeng dan berhenti menyebar. Model kontemporer menunjukkan saat ini terdapat zona deformasi antara lempeng Indian dan Australia. Dengan data gempa bumi dan sistem navigasi satelit global menunjukkan bahwa Indian dan Australia tidak bergerak dengan faktor yang sama ke arah utara. Pergerakan lempeng Indo-Australia diperkirakan setidaknya mencapai 62-70 mm per tahun, bergerak ke arah timur laut. Kemudian masuk ke lempeng Amerika Utara. Lempeng Amerika Utara adalah lempeng tektonik yang menutupi sebagian besar Amerika Utara, Kuba, Bahana, Timur Laut, ekstrem Asia, dan bagian dari Islandia dan Azores dengan luas wilayah sekitar 67 juta kilometer persegi. Ini adalah lempeng tektonik terbesar kedua di bumi di belakang lempeng Pasifik yang berbatasan dengan lempeng di sebelah barat. Pergerakan lempeng Amerika Utara diperkirakan setidaknya mencapai 15-25 mm per tahun menuju ke arah barat. Sesuatu yang terbentuk dari pergerakan lempeng Amerika Utara ini sendiri, yaitu yang paling terkenal mungkin itu patahan San Andreas. Patahan San Andreas itu sendiri terjadi karena pergerakan lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara, di mana lempeng Pasifik bergerak ke arah utara barat laut, sedangkan lempeng Amerika Utara bergerak ke arah tenggara. Pergerakan lempeng ini menyebabkan terjadinya deformasi pada kerak bumi. Ya. Untuk patahan San Andreas sendiri itu berada di sekitaran sini. Ada lempeng Amerika Selatan. Lempeng Amerika Selatan adalah sebuah lempeng tektonik benua dan samudra yang meliputi benua Amerika Selatan dan wilayah Samudra Atlantik yang cukup luas yang melingkupinya, yang meluas ke arah timur hingga mencapai pegunungan tengah Atlantik. Lempeng Amerika Selatan bergerak sekitar 27-34 mm per tahun menuju ke arah barat, yaitu menjauhi pegunungan tengah Atlantik. Sisi timur lempeng ini memiliki batas divergen dengan lempeng Afrika yang merupakan bagian selatan dari pegunungan tengah Atlantik. Sisi selatan lempeng ini berbatasan dengan lempeng Antartika dan lempeng Scotia. Sisi barat memiliki batas konvergen dengan lempeng Nazca yang tersubduksi di bawah lempeng ini. Sisi utara memiliki batas dengan lempeng Karibia dan kerak samudra dari lempeng Amerika Utara. Pada tempat bertemunya tiga lempeng tektonik di lepas pantai semenanjung Taitau dengan semenanjung Tres Montes, terdapat pegunungan Andes berada di bawah permukaan laut yang juga tersubduksi di bawah lempeng Amerika Selatan. Kemudian ada lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik adalah lempeng terbesar dari 7 batas tektonik utama. Lempeng ini mencakup hampir seluruh Samudra Pasifik dengan ukuran 102
4.900.000 km persegi atau lebih dari 2 kali lipat ukuran lempeng Amerika Selatan. Lempeng Pasifik berada di dasar laut Samudra Pasifik. Lempeng tektonik ini sering terdiri dari kerak samudra dan kerak benua. Seperti contoh, lempeng Pasifik mendasari Samudra Pasifik dengan kepulauan Hawaii di posisi tengah. Lempeng Pasifik membentang di sepanjang pantai barat Amerika Utara hingga Alaska. Di tepi barat, ia menjangkau sampai ke pantai timur pulau-pulau Jepang dan Indonesia. Lempeng ini membentuk sebagian besar cincin api Pasifik. Pola sepatu kuda lempeng tektonik ini memiliki beberapa gempa dan gunung api paling parah di bumi. Rata-rata lempeng Pasifik bergerak dengan kecepatan 5-10 cm per tahun. Subduksi di sepanjang batas luar Samudra Pasifik menghasilkan busur besar, gunung gempa bumi, dan aktivitas gunung berapi yang dikenal sebagai cincin api. Bisa kita lihat pada gambar. Di sini merupakan area yang disebut dengan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Selanjutnya ada lempeng India. Lempeng India adalah salah satu lempeng tektonik utama yang membentangi khatulistiwa di belahan bumi timur. Awalnya merupakan bagian dari benua purba Gondwana. India memisahkan diri dari fragmen-fragmen Gondwana lainnya 100 juta tahun silam dan mulai bergerak ke utara. Setelah menyatu dengan Australia yang berdekatan untuk membentuk lempeng Indo-Australia Tunggal. Studi terbaru menunjukkan bahwa India dan Australia telah menjadi lempeng yang terpisah setidaknya 3 juta tahun dan mungkin lebih lama. Lempeng India mencakup sebagian besar Asia Selatan, yakni anak benua India, dan sebagian dari cekungan di bawah Samudra Hindia, termaksud bagian dari Tiongkok Selatan dan Indonesia bagian barat. Bisa kita lihat pada gambar di samping, yang ini merupakan lempeng India yang sekarang, dan ini adalah lempeng India yang sebelumnya, di mana bisa kita lihat di sini lempeng India sebelum berdekatan dengan Eurasia, dia mengalami pergerakan. Pergerakan ini lama-kelamaan mendekati benua Eurasia, lempeng Eurasia, dan mengalami tumbukan. Dan dari hasil tumbukan ini terciptanya pegunungan Himalaya yang kita kenal sekarang. Selanjutnya ada lempeng Arab. Lempeng Arab adalah salah satu dari 3 lempeng benua bersama dengan lempeng Afrika dan India yang telah bergerak ke utara selama sejarah geologi dan bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Tabrakan ini mengakibatkan bercampurnya potongan lempeng dan barisan pegunungan yang membentang dari barat dari Pyrenees melintasi Eropa Selatan hingga dataran tinggi Iran, membentuk pegunungan Alborz, pegunungan Zagros, hingga pegunungan Himalaya dan jajaran Asia Tenggara. Pergerakan lempeng Arab diperkirakan setidaknya mencapai 5-20 mm per tahun menuju ke arah barat. Selanjutnya ada lempeng Cocos. Lempeng Cocos adalah lempeng tektonik muda di bawah Samudra Pasifik lepas pantai barat Meksiko dan Amerika Tengah, lalu dinamakan sesuai
sesuai pulau Cocos yang terbentuk di atasnya. Lempeng Cocos pecah menjadi dua bagian menciptakan lempeng Rivera Mikro. Lempeng Cocos dibatasi oleh beberapa lempeng yang berbeda. Di sebelah timur utara dibatasi oleh lempeng Amerika Utara dan lempeng Karibia. Di sebelah barat dibatasi oleh lempeng Pasifik dan di sebelah selatan dibatasi oleh lempeng Nazca. Lempeng Cocos bertanggung jawab atas banyaknya gempa bumi besar yang terjadi di pantai barat Meksiko dan wilayah Amerika Tengah, termaksud peristiwa dahsyat gempa bumi pada 19 September 1985 di Mexico City. Lempeng Cocos bergerak sekitar 67 mm per tahun menuju ke arah utara sampai timur. Lempeng Nazca yang dinamai berdasarkan provinsi Nazca di selatan Peru adalah sebuah lempeng tektonik samudra yang terletak di bagian timur cekungan Samudra Pasifik di lepas pantai sebelah barat benua Amerika Selatan. Subduksi yang sedang berlangsung di sepanjang palung Peru sampai Chili, yaitu lempeng Nazca yang mendesak ke bawah lempeng Amerika Selatan, merupakan penyebab utama terbentuknya jalur pegunungan Orogenid Andes. Lempeng Nazca di sebelah barat berbatasan dengan lempeng Pasifik dan di sebelah selatan dengan lempeng Antartika, masing-masing melalui punggungan Laut Pasifik Timur dan punggung Laut Chili. Pergerakan lempeng Nazca melintasi beberapa titik panas telah menciptakan beberapa pulau vulkanik serta rantai gunung bawah laut yang membentang dari timur ke barat hingga tersubduksi ke bawah lempeng Amerika Selatan. Pergerakan lempeng Nazca diperkirakan setidaknya mencapai 40-53 mm per tahun menuju ke arah utara sampai timur. Selanjutnya ada lempeng Filipina. Lempeng Filipina adalah lempeng tektonik di bawah laut Filipina di sebelah timur negara Filipina. Sebagian besar segmen Filipina, termasuk Luzon bagian utara, adalah bagian dari sabuk bergerak Filipina yang secara geografis dan tektonika berbeda dengan lempeng Filipina. Lempeng ini mencakupi Pulau Palung Filipina. Kebanyakan batas dari lempeng Filipina merupakan batas konvergen. Di sebelah utara, lempeng ini berbatasan dengan lempeng Okhotsk di Pulau Nankai. Di sebelah selatan, ia berbatasan dengan lempeng Kepala Burung dan lempeng Caroline. Di sebelah barat laut, ia berbatasan dengan Tiongkok dan Kepulauan Ryukyu yang berada di atas lempeng Okinawa dan Jepang bagian selatan di lempeng Amur. Pergerakan lempeng Filipina diperkirakan setidaknya mencapai 48-84 mm per tahun menuju ke arah barat laut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.